Alhamdulillah, hari ini kita peringati perjalanan seorang ulama besar, hamilul Quran, yang sudah diakui keilmuannya dan sanad Al-Qur'annya seantero dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa? Karena kita harus muliakan ahlul Quran itu. Orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mencari tahu dengan seluruh kemampuannya isi kandungan Al-Quran dan semua yang terkait dengan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, setiap saat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti menjalin komunikasi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tegaskan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran itu. Maka Al-Quran mudah untuk dibaca, untuk dipelajari, karena Al-Quran adalah mukjizat. Sebahagian teman-teman kita berpikiran karena kemajuan ilmu pengetahuan, ada HP, ada iPad, ada komputer, mereka berkesimpulan apa gunanya kita menghafal Al-Quran itu. Untuk mencari satu ayat, nomor berapa ayatnya, surah apa, halaman berapa, juz berapa, itu 1 menit juga sudah ketemu. Tapi bukan itu. Kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, berarti kita at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. At-ta'assi wal iqtida bis sahabah radhiyallahu anhum. At-ta'assi wal iqtida bit tabi'in wa tabi'i tabi'ina radhiyallahu anhum. Bukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditulis banyak kitab-kitab yang menceritakan rahasia di balik kita menghafal Al-Quran, rahasia di balik kita membaca Al-Quran. Maka ketika Nabi pada satu saat duduk-duduk bersama sahabat, beliau terus menyampaikan, lillahi ahlun fid dunya, Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat balik bertanya, halillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah, betulkah itu? Beliau jawab, na'am, lillahi ahlun fid dunya. Terus mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, siapa itu? Nabi terus menjawab, haula'il ladzina yaqra'unal qur'ana fid dunya man akramahum faqad akramahumullah wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan balas dengan kemuliaan. Tapi siapa yang menjatuhkan mereka, merendahkan mereka, Allah juga akan merendahkan mereka. Barulah Nabi terus menjelaskan, kalau itu kemuliaan yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran, bagaimana dengan penghafal Al-Quran itu? Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik saja, posisinya nanti sudah bersama para malaikat yang terhormat.
al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang hafal Quran, bagaimana kemuliaannya? Di dalam sebuah hadis itu diceritakan, Nabi bersabda, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini itu adalah para nabi. Setelah para nabi, ulama. Setelah para ulama, hamalatul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Hari ini kita peringati haul seorang ulama, seorang yang hafal Al-Quran. Apa kemuliaannya? Dalam hadis ini diceritakan ada 4 kemuliaan. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Dijamin husnul khatimah. Doanya selalu kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Orang yang hafal Al-Quran, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, yakhrujuna minal yuhsyaruna ma'al anbiya. Nanti dibangkitkan, sunnah sudah bergerombol bersama-sama dengan para nabi-nabi. Kalau sudah bersama nabi-nabi, perginya kira-kira kemana? Pastilah ke surga. Yang ketiga, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Nanti ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Kalau jatuh nyemplung selesai. Itu sudah bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Mendapatkan jaminan keselamatan dalam penyeberangan jembatan Siratul Mustaqim. Yang keempat, wa ya'khuzuna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Luar biasa. Luar biasa. Maka orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sini, hari ini sudah disudah sebagai seorang hafizah, itu nanti akan mendapatkan kemuliaan pula di hari kiamat. Nanti anak yang sudah hafizah membawakan mahkotanya dari permata-permata yang ada di surga itu. Dicari, mana orang tua saya yang telah menjadikan saya sebagai seorang hafizah untuk dipakaikan mahkota itu. Luar biasa. Nanti tingkatan kita juga di surga setinggi sampai di mana kita membaca. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu keistimewaan yang tadi diceritakan. Orang yang hafal Al-Quran itu pasti quwwatul dzakirah, IQ-nya di atas rata-rata, pasti pintar, di kelasnya pasti unggul, ujian pasti nomor 1. Ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Jadi IQ-nya pasti di atas rata-rata. Quwwatul dzakirah. Yang kedua, bahasa Arabnya pasti lebih bagus. Kenapa? Setiap hari membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, pasti mempunyai ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa.
Nggak pernah galau, nggak pernah apa, galau sedikit merasa galau, buka Al-Quran, baca Al-Quran, selesai semuanya. Yang keempat, ar-rif'atu fid darain. Dia mendapatkan posisi yang sangat terhormat di dunia dan di akhirat. Sampai dengan orang yang hafal Al-Quran, jasadnya dijamin tidak akan rusak sejak dimakamkan sampai nanti kebangkitan hari kiamat. Banyak kita dengar di kampung-kampung, itu dongeng aja itu, supaya nyenang-nyenangin orang hafal Quran. Bukan, itu hadis Nabi. Nabi bersabda, idza mata hamilul Quran auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Kalau ada yang meninggal, Allah terus perintahkan kepada tanah, hei tanah, jangan kamu makan dagingnya. Tanah pun terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Bagaimana, kata tanah, aku akan memakan dagingnya sementara di dalam dadanya ada Al-Quranul Karim.